Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again. Jadi waktu itu rencananya Hana pengen mencoba membahas Quran Time, yaitu pembahasan Al-Quran yang kita pelajari di Dream, di kelas Dream sama Ustadz Nauman Ali Khan. Tapi Hana mau mencoba menjelaskan kembali dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu apakah ini bisa berhasil atau enggak, kita coba aja, karena Hana harap teman-teman tertarik mendengarnya dan bisa bermanfaat juga. Coba kita tes, bisa nggak ya kalau kita coba jelaskan pakai bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya harus Hana baca dulu. Wah. Harus Hana baca dulu sebelumnya, tapi ini belum Hana baca, ya coba kita baca dulu. Abu Lahab adalah salah seorang yang terkuat di Mekah, orang yang terkuat di Mekah, dan dia itu pemarah. Dia dipanggil dengan nama Abu Lahab bukan hanya karena rambutnya saja yang berwarna merah, tapi juga karena dia sangat sombong dan pemarah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyebut Allah is calling for Abu Lahab destruction. Apa ini artinya? Allah is calling for Abu Lahab's destruction before he is destroyed. Allah menyebutkan kehancuran Abu Lahab sebelum dia dihancurkan. Maksudnya ada di surat Al-Masad atau surat Abu Lahab itu kan diturunkan sebelum Abu Lahab itu sendiri di apa kalau bahasa Indonesia itu ya, dibinasakan. Nah, itu kan surat Al-Masad menceritakan tentang kebinasaan Abu Lahab. Dan surat itu diturunkan sebelum Abu Lahab itu sendiri dibinasakan. Nah, ini maksudnya. Allah menyebut kehancuran atau kebinasaan Abu Lahab sebelum dia dihancurkan. Tangan yang dihancurkan. Tangan-tangan yang dihancurkan. Ketika tangan seseorang dibinasakan atau dihancurkan atau dihilangkan, ya, anggap aja bayangannya diambil tangannya gitu. Apa artinya itu? Coba bayangkan seorang petinju atau seorang tentara yang tangannya udah nggak ada lagi, udah hancur. Mereka tidak bisa lagi bertarung. Kalau tangan kamu udah nggak ada, udah hilang, artinya kamu tidak lagi memiliki kekuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Abu Lahab itu telah dibinasakan sampai kepada titik di mana dia dijadikan benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Makanya digunakan istilah binasalah kedua tangan Abu Lahab. Artinya bukan hanya sekedar dibinasakan, emang dibinasakan sampai benar-benar ke titik yang dia tidak punya kekuatan sama sekali. Senjatanya, kekuatannya, sudah semua dibinasakan, dan sebagai hasilnya dia sendiri yang binasakan. Artinya semua yang dia punya sudah hilang, sudah dibinasakan. Dan kalau semuanya yang dia punya sudah dibinasakan, artinya dia sendiri yang binasa.
Dan ini semua disebutkan, dikatakan jauh sebelum itu terjadi. Karena Al-Quran itu memastikan dengan menggunakan past tense di sini. Siapa yang belajar bahasa Arab, makanya kita perlu belajar bahasa Arab ya. Kita menggunakan, kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada tuh. Nah, fi'il madi itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menceritakan hal yang sudah terjadi. Kenapa Allah menggunakan kata kerja yang untuk menceritakan masa lalu yang sudah terjadi, sedangkan hal tersebut belum terjadi? Karena ini menunjukkan bahwa hal tersebut pasti akan terjadi. Seakan-akan pokoknya nggak ada lagi kemungkinan itu tidak akan terjadi. Udah pasti kamu bakal dibinasakan. Nah, itu implikasi penggunaan fi'il madi. Meskipun itu belum terjadi, tapi Allah menggunakan kata kerja untuk menceritakan yang sudah terjadi. Sebagai bentuk kepastian bahwa hal tersebut memang pasti benar-benar akan terjadi, bahwa Abu Lahab pasti benar-benar akan dibinasakan. Contohnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Ada nggak sih yang bisa kasih contoh dalam bahasa Indonesia? Insya Allah lain kali Hana coba lagi. Ini kan baru percobaan. Mudah-mudahan bisa ya. Hana ulang lagi deh untuk di video selanjutnya cerita Abu Lahab, karena ternyata ini menekankan penggunaan fi'il madi. Oke. Ini banyak banget cerita Nabi Yusuf. Oke. Ada cerita surga, tentang surga. Sayang banget kan kalau nggak di-share sama teman-teman. Ini ada surat Al-Falaq. Oke. Tentang Al-Quran. Oke, macam-macam banyak. Insya Allah bisa. Yang penting Hana baca dulu dan cari menekankan pada penggunaan apa di sini. Karena ini kan dibahas berdasarkan pelajaran grammar yang kita pelajari di kelas. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Jazakumullahu khairan mendengarkan random percakapan Hana yang random ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.